Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat iring salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya Ramadan. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Salah satu keistimewaan, kemuliaan, keutamaan di bulan suci Ramadan bahwa Allah menganugerahkan umat Islam Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih baik, lebih utama dari 1000 bulan. Malam kemuliaan, malam penuh keagungan, di mana malam itu juga ditetapkan, ditentukan takdir manusia, tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang takdir-takdir yang lainnya. Tentang Lailatul Qadar ini, Allah telah menyampaikan dalam surat Al-Qadr, yang sebagaimana juga sudah kita maklumi bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa kami Allah telah menurunkan Al-Qur'an itu di Lailatul Qadar, di malam kemuliaan. Menurut para mufassirin, yang dimaksud diturunkan Al-Qur'an ini adalah diturunkan Al-Qur'an secara menyeluruh, jumlah wahidah, dari Lauhil Mahfuz sampai dengan Baitul Izzah. Kemudian diturunkan secara bertahap melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bulan suci Ramadan, di malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Qur'an yang kita jadikan sebagai pedoman, sebagai pegangan hidup dan sebagai mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat berikutnya, Inna anzalnahu fi lailatul qadri ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Pada ayat kedua kemudian dijawab kepada ayat yang ketiga. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwa pada malam itu di Lailatul Qadar itu lebih mulia dari 1000 bulan. Para pemirsa rahimakumullah, kalau kita hitung, kita ekivalensi 1000 bulan itu kurang lebih 80 tahun lebih. Ya mungkin lebih dari umur manusia. Amalan ibadah yang dilakukan di malam itu lebih mulia dari 1000 bulan dibanding dengan bulan-bulan yang lain, malam-malam yang lain di Lailatul Qadar. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, al-amalu fiha khairum minal amali fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Yang dimaksud dengan lebih baik 1000 bulan itu bahwa amalan di malam itu bernilai lebih mulia dari 1000 hari di Lailatul Qadar. Para pemirsa rahimakumullah, kemudian kemuliaan berikutnya pada ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hatta matla'il fajr. Bahwa malam itu juga turun malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lain dalam rangka turun ke bumi untuk memberikan rahmat kepada para umat Islam yang sedang beribadah, yang sedang banyak baca ayat Al-Quran, yang berzikir, yang meramaikan di malam itu di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu begitu mulia malam Lailatul Qadar ini, tentu kita memasuki bulan Ramadan dalam rangka untuk mengisi bulan Ramadan, terutama di malam-malam akhir di bulan Ramadan ini, marilah kita bersama untuk mengintensifkan, untuk meningkatkan amalan frekuensi ibadah kita. Karena dengan menemukan Ramadan ini, maka kita mendapatkan kemuliaan 1000 bulan, lebih baik daripada malam-malam yang lainnya. Nah, kemudian apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Banyak hadis yang meriwayatkan, yang menyampaikan bahwa ada tanda-tanda secara fisik, tanda-tanda secara alam, tapi juga ada tanda-tanda batiniyah. Dalam beberapa hadis Rasulullah menyampaikan dari Ibnu Abbas,
fi lailatul qadr lailatun sumhatun talqatun la harratan wala baridatan. Jadi ada tanda-tanda bagaimana malam Lailatul Qadar ini digambarkan dalam hadis ini, malam yang tenang, yang sejuk, yang hening, udara tidak panas, tidak dingin, wala haratan wala baridatan. Kemudian tusbihu syamsuha sobihatuha sofhatan hamara. Jadi ada tanda-tanda secara alam yang mendukung, di mana suasana cerah, kemudian angin semilir, kemudian juga matahari ketika terbit di pagi hari dalam keadaan sejuk, cerah, di malam hari bulan terang. Tapi yang penting juga tanda-tanda batiniah, bahwa pada malam Lailatul Qadar itu selain tanda-tanda fisik juga tanda batiniah. Ada ketenangan batin, ada kedamaian, ada ketenangan, ada ghirrah untuk melakukan ibadah. Jadi dengan demikian Lailatul Qadar itu juga menumbuhkan motivasi untuk beribadah yang lebih dari yang lainnya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW di 10 hari terakhir. Maka Rasulullah memperbanyak untuk iktikaf di masjid, mengajak keluarganya untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak untuk melakukan sholat sunnah, sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat-sholat yang lainnya, zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menemukan kemuliaan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa untuk mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan, lebih-lebih mendapatkan kemuliaan di Lailatul Qadar. Pada akhir ini ada 1-2 pantun untuk penutup. Ke Tanjung Batu naik sampan, sampannya menepi hingga terdampar. Salah satu keistimewaan Ramadan adanya malam Lailatul Qadar. Burung camar terbang ke gua, lalu ke laut mencari makan. Lailatul Qadar malam istimewa, lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah jejak, keluarga yang ditinggal mati tanpa warisan. Satpam tua yang seharusnya sudah pensiun. Kecelakaan di tempat kerja, meninggalkan jejak yang sama. Lani. Panggilan untuk sang komandan. Kecelakaan di lingkungan kerja, kompor meledak, sale pisang. Petunjuk pertama. Masih anget nih. Siapa yang masak sini nggak enak? Itu pasti korbannya. Wah, kosong kebakar nih. Tolong diurus ya. Korban kedua, luka di dada. Petunjuk lagi. Kembali ke petunjuk awal. Andai tahu duluan. Andai tahu duluan. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Jadi nggak perlu menyesal seperti mereka. Bukan cuma buat pekerja kantoran doang. Andai tahu duluan. Buat pelawak juga bisa, Mas Andre. Oh, kalau begitu saya akan simpan ini sebagai barang bukti. Mumpung tahu duluan, daftar sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Untuk penyanyi juga bisa kan? Kerja keras, bebas cemas.